Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Ibu Eprianti Manalu, guru mata pelajaran matematika. Iya, betul. Bagaimana keadaannya hari ini? Iya, Ibu harap semua baik-baik saja. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bab 1 yang pertama yang akan kita bahas adalah bilangan bulat. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa-siswi semua dapat memahami apa itu pengertian bilangan bulat. Yang kedua nanti, siswa-siswi semua dapat memahami cara membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga yaitu siswa-siswi semua dapat memahami mengurutkan bilangan bulat. Jadi, pada hari ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Nah, bilangan bulat itu merupakan himpunan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Nah, jadi ada 3 komponen ini ya. Lalu selain itu juga meliputi bilangan cacah, bilangan prima, bilangan asli, bilangan 0, serta bilangan komposit, dan tidak meliputi bilangan imajiner, irasional, serta pecahan. Nah, jadi bilangan bulat itu hampir semua bilangan kecuali ini gitu ya. Jadi bukan bilangan imajiner, imajiner itu tidak real ya. Lalu irasional berarti yang tidak rasional, dan pecahan gitu ya. Jadi ini pengertian bilangan bulat. Nah, kalau digambarkan menjadi suatu bentuk garis bilangan, nah maka bilangan bulat itu meliputi ini nih, ya. Jadi 0, lalu yang di sebelah kiri 0 itu kita sebut bilangan bulat negatif, dan di sebelah kanan 0 kita sebut dengan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan dari 0 ke kanan itu kita sebut dengan bilangan cacah. Oke. Selanjutnya, bagaimana membandingkan bilangan bulat? Nah, jadi pada garis bilangan bulat itu kan disusun tuh, ya, naik secara urutan naik dari kecil ke besar. Jadi yang di sebelah kanan itu angkanya lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri. Nah, untuk membandingkannya biasanya kita gunakan ini nih, lambang-lambang. Ada lambang sama dengan, ada lambang ketidaksamaan. Lambang ketidaksamaan apa aja? Oh, ada lebih kecil nih, lambangnya seperti ini ya. Ada lebih besar, lalu ada lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Nah, ini adalah lambang-lambang yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat. Oke, selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Nah, kalau ada susunan suatu bilangan gitu ya, nah, mungkin saja tertulisnya itu secara tidak urut. Nah, maka bagaimana cara mengurutkannya supaya dari nilai terkecil atau terbesar? Nah, itu tergantung ya, tergantung permintaan. Mau mengurutkannya dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, kalau dari garis bilangan tadi sudah disebutkan bahwa kalau semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Maka sebaliknya, kalau semakin ke kiri, maka bilangannya pun semakin kecil. Nah, contoh soalnya nih, pertama, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, kalau dalam matematika itu suka ada kalimat-kalimat yang kita harus translatein. Nah, misalkan ini yang pertama, 9 derajat Celcius di bawah 0. Nah, di bawah 0 ini bisa kita tuliskan menjadi min 9 derajat Celcius gitu ya. Jadi di bawah itu kita analogikan dengan negatif. Selanjutnya, kalau 13 derajat Celcius di atas 0, maka 13-nya positif. Kalau positif tidak perlu ditulis, maka tetap 13 derajat Celcius. Selanjutnya, 12 langkah ke kanan. Nah, kalau kita anggap posisi awal itu titik 0, maka kalau ke kanan, 12-nya ya 12 biasa ya, 12-nya positif. Nah, selanjutnya 7 langkah ke kiri. Nah, kalau posisi awalnya titik 0, maka 7 langkah ke kiri kita tuliskannya dengan min 7. Selanjutnya nih, yang kedua, jika 15 meter menyatakan jarak 15 meter ke arah utara, nah jadi kalau 15 meternya ini kan positif. Nah, kalau positif ke arah utara, apakah arti min 8?
Nah, maka kita harus tahu dulu lawannya utara apa. Nah, karena kan 15 meternya positif, yang diminta min 8. Lawan utara adalah selatan, maka arti min 8 adalah 8 meter ke arah selatan. Begitu ya. Ya, satu lagi contohnya. Tentukan bilangan bulat yang terletak antara min 4 dan 3. Nah, kalau antara min 4 dan 3 berarti min 4 sama 3-nya nggak termasuk. Ya, jadi di antara min 4 dan 3 ini ada bilangan bulat berapa aja? Oh, ternyata ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ya, min 4 dan 3-nya tidak termasuk. Oke, ini contoh soal yang pengertian bilangan bulat. Yang selanjutnya, nah, ini bagaimana kita membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Nah, tadi sudah disampaikan ya, salah satu cara kita membandingkan bilangan bulat adalah menggunakan lambang ya. Di sini Miss kasih variasinya 2 saja dulu. Jadi nyatakan dengan lambang lebih kecil atau lebih besar. Nah, yang pertama, X terletak di kiri Y. Nah, kalau terletak di kiri X-nya, maka X-nya lebih kecil dari Y ya, karena X-nya terletak di kiri. Lalu kalau P terletak di kanan Q, nah berarti P-nya ada di kanan Q, sehingga P lebih besar dari Q. Karena kita ingat ya, pada garis bilangan semakin ke kanan dia maka semakin besar, sedangkan kalau semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah, ada lagi, A terletak di kiri B dan C terletak di antara A dan B. Oh, berarti C ada di tengah-tengah AB. Tapi A ada di kirinya B, maka kalau kita tulis A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B, gitu ya. Jadi karena kita lihat nih A terletak di kiri B dan C-nya ada di antara A dan B, gitu. Nah, yang kedua nih, lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang lebih kecil atau lebih besar, masih sama ya. Nah, sekarang 7 itu kalau dibandingkan dengan 3 ternyata dia lebih besar. Oke, ada lagi min 2 sama min 5. Mana yang lebih kecil? Yang ada paling kiri yang mana? Oh, yang paling kiri min 5. Maka min 2 ini kan letaknya ada di sebelah kanan min 5. Maka min 2 lebih besar dari min 5. Selanjutnya yang C. Nah, 5 ini ada di sebelah kiri kalau urutan garis bilangan. Maka 5 lebih kecil dari 9. Selanjutnya, min 5 dibandingkan dengan 3. Oh, min 5 ini ada di sebelah kirinya. Min 3, maka min 5 lebih kecil dari min 3. Lagi, 3 dibandingkan dengan min 5. Maka jelas positif pasti lebih besar daripada negatif. Sehingga 3 lebih besar dari min 5. Satu lagi kita bandingkan. Yang ini negatif dengan positif. Sudah pasti lebih kecil, maka min 2 lebih kecil dari 1. Oke, satu soal lagi yang mengurutkan. Nah, urutkan suhu di bawah dari yang terdingin hingga terpanas. Nah, terdingin ini kan berarti suhunya rendah ya. Suhunya rendah hingga terpanas yang suhunya tinggi. Maka permintaan nomor 3 ini adalah kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yang kita lihat terkecilnya adalah min 7, dilanjutkan min 2, dan seterusnya. Maka urutannya adalah min 7, min 2, 3, 5, 10. Oke, bisa difahami ya. Nah, ini basic dari bilangan bulat dulu ya. Setidaknya kalian sudah paham bagaimana pengertian dari bilangan bulat, lalu bagaimana membandingkan serta mengurutkan bilangan bulat. Oke, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan dari Miss, dan kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya. Bagaimana? Sudah selesai materinya kan? Jadi sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Bagi yang tidak mengerti silahkan ditanya ke ibu secara pribadi. Bye-bye.